Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Fajri mengulurkan tangannya dengan santai, sementara Neisen membalasnya sinis. Neisen bahkan membiarkan uluran tangan lelaki yang bersama mantan istrinya itu tetap memandang ke arah Andira. Dia jawab, siapa lelaki ini? Neisen meninggikan nada bicaranya, menunjuk ke arah lelaki yang berdiri tepat di hadapannya. Saya Fajri, yang membantu mengelola resto milik Andira. Jawab Fajri. Neisen seperti syok dan tak percaya mendengarnya. Selama menikah dengannya, Andira maupun Samir tidak pernah menyinggung tentang restoran. Bahkan ia tak pernah sekalipun menikmati kekayaan yang dimiliki oleh mertuanya. Ia bekerja sebagai staf biasa dengan gaji kecil, sedangkan istrinya cuma bekerja menjadi seorang Kenapa setelah mereka berpisah, Samir kembali memberikan kemewahan itu untuk mantan istrinya? Restoran? Neisen mempertegas kalimat itu. Kamu punya restoran? Iya, restoran itu menjadi milikku. Dan kenapa? Kamu kaget? Sambil menatap tajam ke arahnya, Andira tersenyum penuh kemenangan. Maaf, kamu memang tidak membawa untung untukku. Menikah sama kamu, aku menderita. Dan sekarang waktunya aku bangkit, menggapai kebahagiaan aku. Dengan tegas, Andira menjawabnya. Brengsek, dongkol, kecewa, juga marah. Apa yang ia harapkan, tidak ia dapatkan. Dan sekarang setelah ia terpuruk satu persatu mantannya mulai bangkit. Ia tak pernah menyangka kalau Andira akan secepat ini berubah hatinya. Tak lagi ada cinta sebesar dulu. Beberapa kali ia mengumpat kasar. Sayangnya mantan istrinya itu tidak terpancing dan tetap terlihat tenang seperti tidak ada beban sedikit pun. Aku pamit ya, ucap Andira seolah mengejeknya. Dari gaya dan intonasi bicaranya seolah meremehkannya. Itu yang mendasarkan dendam kusumat dalam dirinya. Urusan kita sudah selesai, dan aku harap tidak akan pernah bertemu denganmu lagi setelah ini. Lagi, kalimat itu masuk ke ulu hatinya. Tatapan matanya penuh dendam dan bukannya menyesali semua perbuatannya selama ini. Jaga diri baik-baik ya. Kamu harus tetap sehat dan kuat menghadapi hukuman yang pantas buat kamu. Lalu menyesalinya dan bertobat. Andira mengajak Fajri untuk pergi dari tempat itu. Rasanya ia sudah muak berada di tempat itu. Melihat wajah mantan suaminya tak ada penyesalan sedikit pun. Aku yakin, setelah dia bebas, dia akan mencari kamu. Dir, ujar Fajri ketika mereka hendak naik ke mobil. Tak ayal membuat wanita cantik itu memandanginya. Dia akan balas dendam. Ya, aku juga berpikiran seperti itu. Dia enggak bisa berubah sampai sekarang, sahut Andira tertunduk lesu. Aku nggak tahu berapa tahun hakim akan menjatuhkan hukumannya sama dia. Yang jelas kalau dituntutan yang diajukan 15 tahun. Sesuai undang-undang yang berlaku. Sambung Andira. Ceritakan kegelisahannya. Biasanya 5 tahun. Dia. Tapi semoga aja nggak berlalu buat Neisen. Jawab Fajri tetap memberikan semangat. Yang jelas, sebelum Neisen keluar, kamu sudah harus buka hati untuk lelaki. Setidaknya bisa melindungi kamu. Dia, lanjutnya sedang berusaha. Sepertinya Dira memang tidak peka akan perasaannya itu. Kurang lebih 1 bulan mereka saling mengenal, Andira masih menjaga jarak. Masih membatasi interaksi yang terjadi di antara mereka. Aku belum mau memikirkan itu, Fajri. Aku takut terluka lagi. Dijawabnya lesu. Masih terlalu dini untuk membahas masalah hati. Setelah badai memporak-porandakan semua, ia harus bisa memilih yang terbaik, kelak, agar hatinya tak terluka kedua kalinya. Enggak semua lelaki itu sama kayak Neisen, sahut Fajri mendapat tatapan penuh arti darinya. Masih banyak kok yang menghargai perempuan. Contohnya, Fajri terpaksa menggantungkan kalimatnya, usai sadar tatapan mata Andira terlihat menuntut. Ya mungkin wanita itu ingin tahu siapa orangnya. Contohnya, Andira mengulanginya. Fajri tersenyum kecil. Papi kamu, Dir.
Beliau sangat menghargai pasangannya dan selalu berikan yang terbaik untuk keluarganya. Menyayangi semua anak-anaknya. Iya kan? Andira mengangguk. Lega. Aku pikir orang itu adalah siapa? Pungkas Fajri. Seketika ia tergagap dan berusaha untuk membuang kegugupannya. Sudahlah, kita balik ke resto aja ya. Sambungnya, mengalihkan obrolan yang tadi. Oke. Fajri membukakan pintunya, mempersilahkan ia masuk ke dalam. Silahkan masuk Tuan Putri. Lalu memberikan gacauan untuk Andira, yang langsung bikin bibir wanita itu tersenyum malu. Pengadilan sudah memberikan keputusan. Vonis yang dijatuhkan untuk Neisan adalah 5 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta. Awalnya Samir kecewa, karena hakim menjatuhkan hukuman jauh dari tuntutan mereka. Padahal sudah jelas Neisan terkena pasal berlapis, perselingkuhan dan kasus KDRT yang nyaris membahayakan nyawa anaknya. Akan tetapi, Cantika juga Andira memberikan ketenangan untuk Samir agar menyudahi prosesnya. Dira capek, Pi. Ucap Andira kala itu yang harus bolak-balik ke persidangan. Selama apapun hakim kasih hukuman, kalau di dalam hatinya nggak ada niat mau tobat, ya percuma, Pi. Bener, Dad. Neisan aja nggak ada tuh wajah-wajah penyesalannya. Udahlah, yang penting sekarang kita harus tetap waspada. Kalau sewaktu-waktu dia bebas. Samir berusaha untuk legowo menerima keputusan hakim. Walaupun ada ketidakrelaan dalam dirinya. Saat itu mereka melintas di depan Neisan. Bahkan tangannya yang diborgol masih bisa menarik lengan Andira. Aku pastikan hidup kamu akan menyesal, Dira. Seraya berbisik di telinga mantan istrinya. Tolong, amankan pecundang itu. Teriak Samir refleks. Petugas sigap menjauhkan Neisan di hadapan mereka. Sayang, kamu gak kenapa-kenapa kan? Enggak, Pi. Jawab Andira setengah deg-degan. Masih trauma dengan kejadian tadi. Kita pulang sekarang. Samir bisa bernapas lega. Masalah anaknya sudah kelar. Yang sempat menyita banyak waktu dan tenaganya. Kini ia bisa memanjakan diri bersama istri tercinta. Tegar sudah tidur terpisah dari mereka. Dijaga oleh babysitter yang dia sewa. Kini ia bebas melakukan apa saja dengan istri tercinta. Tanpa was-was Tegar akan bangun. Lingerie merah muda sudah menempel di tubuh buncit istrinya. Meski sudah mengandung 7 bulan, Cantika tetap terlihat menarik di matanya. Tak ada yang berbeda barang sedikit pun. Bahkan gairah bercintanya juga meningkat hebat. Sayang, kamu cantik banget sih malam ini. Puji Samir mendekati Cantika yang masih menyisir rambutnya di depan cermin. Tubuh putih mulusnya membuat ia tak tahan. Ceruk lehernya yang jenjang sangat nyaman untuk dimainkan. Dad, geli. Lenguh wanita itu mulai terangsang saat ia memberikan pemanasan di leher istrinya. Tangannya mengalung indah di perut, sambil berkelana mencari persinggahan yang tepat untuk berpetualang lebih jauh lagi. Pangutan bibir tak terelakkan lagi. Desahan keduanya saling bertautan, menciptakan rasa yang sulit diungkapkan lewat kata. Samir mulai berani menurunkan tali lingerie yang dikenakan oleh istrinya. Tak ayal kedua bukit menyembul di bagian tubuhnya menonjol keluar, merangsang dirinya untuk lebih sekedar memandang. Ya Tuhan, indah banget sih, Yang. Samir memuji kekencangan dua bukit kembar itu, dan memainkannya sekali. Au, sakit adat. Keluh Cantika, saat ia menaikkan tempo permainannya. Maaf, Yang. Habis gemes aku. Samir terpaksa menghentikan sejenak. Ia tampak memikirkan sesuatu. Yang, kita pakai gaya apa nih buat malam ini? Takutnya kayak kemarin, kamu kesakitan. Tanya Samir. Seketika Cantika melotot. Apa sih, Dad? Kita coba gaya baru ya. Haham yuk.